wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan baik-baik saja. Dan ini sudah memasuki puasa hampir sudah 1 minggu lebih. Semoga juga puasanya dalam keadaan lancar-lancar saja nanti sampai akhir. Dan pemirsa di rumah ini seperti biasa di pagi hari ini tayangan perdana kita live homeschooling bahagia biasanya menghadirkan langsung ya guru-gurunya langsung mengajarkan kepada murid-muridnya, dan pada kesempatan kali ini kita punya kesempatan perdana ini untuk menghadirkan live homeschooling bahagia ini langsung diskusi dengan 3 narasumber kita. Dan pemirsa, pembelajaran homeschooling bahagia ini kan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang bekerja sama dengan RBTV berlangsung selama 3 minggu. Dan 15 materi tidak terasa pemirsa telah diberikan oleh tim pengajar dengan tim-tim pengajar pilihan dan pola-pola pelatihan yang berbeda pula. Yang para siswa di rumah juga bisa menonton ini tayangan RBTV langsung dari rumahnya dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Dan di minggu keempat ini pemirsa, pola pembelajaran homeschooling bahagia di sini live dialog evaluasi dari tim Dinas Pendidikan Kota, para kepala sekolah dan guru pemateri. Jadi pemirsa, di studio kita pada pagi hari ini sudah kedatangan 3 bidadari cantik ini di sebelah Nevi. Kita kenalan dulu. Ini yang pertama, pas di sebelah Nevi ada Ibu Yurnaningsi SPDMM selaku koordinator homeschooling tingkat SD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ping-ping cerah, harus semangat ya Bu ya. Oke. Di sebelah Ibu Yurnaningsi kita punya Ibu Titin Komariati SPDMM selaku kepala SDN 16 Kota Bengkulu. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Semangat pagi Bu. Selamat pagi. Semangat Semuanya pagi ya. semangat. Oke, nah di ujung sekali kita punya Ibu Sayu Rohma, SPD selaku guru SDIT Ikro 1 Kota Bengkulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat walaupun tetap semangat, berpuasa. Ya. Iya, semuanya puasa harus tetap semangat ya. Ini sampai terakhir ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu setelah 3 pekan ya. Ini homeschooling dijalankan dengan pemateri yang berbeda-beda dari hari Senin hingga hari Jumatnya. Nah, sekarang kita mau minggu keempat ini sedikit mengevaluasi seperti itu. Nah, ini Neve mau ngobrol pertama sama Ibu Yurnaningsi ini. Bu, ini homeschooling kan sudah berlangsung selama 3 pekan ya. Nah, ini selama 3 pekan ini seperti apa evaluasi? Kegiatan homeschooling di RBTV telah dilaksanakan selama 3 pekan, telah menampilkan para pemateri, guru-guru handal yang ada di Kota Bengkulu, yang mana evaluasi kami dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, kegiatan ini berlangsung terjadwal dan pemateri menguasai konten yang disesuaikan dengan kondisi wabah COVID saat ini. Kemudian materi pelajaran yang diberikan itu adalah materi esensial yang belum tersampaikan pada saat tatap muka. Jadi kegiatan homeschooling yang 3 minggu ini yang sudah disampaikan oleh para materi cukup baik dan sangat responsif. Oke, jadi memang untuk pematerinya sendiri memang sudah disesuaikan karena menyesuaikan lagi pandemi ini ya Bu ya. Lalu respon dari masyarakat umum sendiri ini Bu seperti apa? Oke, untuk respon masyarakat Kota Bengkulu dengan kegiatan homeschooling yang ada di RBTV, menurut pemantauan kami, masyarakat begitu menyambut kegiatan ini dengan positif dan sangat berterima kasih dengan Bapak Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, dan Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, Bapak Dedi Wahyudi, yang mana telah memberikan prioritas untuk masyarakat, yang mana memudahkan masyarakat untuk belajar di rumah. Nah, kegiatan belajar di rumah ini menurut masyarakat tidak membutuhkan biaya. Kemudian juga kegiatan ini hampir tersentuhkan sampai dengan masyarakat yang paling bawah. Jadi yang selama ini kemarin daring, yang dikeluhkan beli pulsanya tidak punya kuota, tidak punya HP Android. Nah, kalau TV, hampir semua warga Kota Bengkulu itu punya TV, dan kegiatan homeschooling ini bisa tersampaikan dengan siswa-siswa kita yang ada di Kota Bengkulu.
Kemudian juga kami juga sudah menerima laporan-laporan dari pihak sekolah. Ini kegiatan-kegiatan siswa di rumah itu sudah dilaporkan juga kepada guru dan juga kepada kami seperti itu. Nah ini apakah ada masyarakat yang langsung seperti Ibu memberikan rasa ucapannya atau terima kasihnya langsung kepada Ibu sampai saat ini? Ada beberapa masyarakat, tentu saja tetangga, baik juga organisasi-organisasi lain yang sudah saya infokan kegiatan homeschooling ini. Katanya memang kegiatan homeschooling yang ada di RBTP ini jelas karena para pemateri itu pada umumnya menyampaikannya itu sesuai dengan runut apa materi yang diberikan pada hari itu. Jadi memang sudah runut juga ya, artinya juga diberikan secara jelas. Oke, ini Nevi mau ngobrol sama Ibu Titin lagi nih. Bu Titin, ini untuk pembelajaran selama 3 minggu ke belakang ini Bu, gimana evaluasinya? Atau menurut dari pandangan dari kepala sekolah ini ya, seperti apa? Baik, untuk evaluasi dari kalangan kepala sekolah bahwa pembelajaran homeschooling yang sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu itu sudah sesuai dengan harapan kita. Yang mana pembelajaran itu yang terlaksana itu adalah pembelajaran yang belum disampaikan saat temu muka di kelas, tetapi dengan adanya homeschooling ini sudah terlaksana. Semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak sekolah itu sudah mendapatkan pembelajaran ini dan juga disampaikan oleh beberapa guru yang sudah profesional itu. Oke, jadi apakah memang ada materi yang saat ini masih terpending seperti itu Bu untuk sampai pemateri selama 3 minggu ke depan ke belakang? Iya, kalau untuk selanjutnya masih ada waktu untuk ditayangkan pembelajaran melalui guru ya. Nah, tentu saja harapan murid-murid kita ini pembelajaran ini tetap berlangsung sangat bagus itu bagi mereka karena guru-gurunya itu sudah sesuai, dia melaksanakannya dengan kreatif dan inovatif sekali. Jadi memang disesuaikan juga untuk para murid-murid di rumah biar Iya. tidak bosan seperti itu ya, walaupun belajar atau lewat TV, tapi juga tetap yang kreatif seperti Iya. itu. Oke. Nah kita ke Ibu Sayu ini Bu. Nah ini kita Nevi dengan pertanyaan yang sama ini Bu, bagaimana evaluasinya dari 3 minggu ke belakang? Lalu ini Ibu guru langsung ini ya yang menyampaikan juga ini, apakah memang materinya masih ada yang perlu diperbaiki atau seperti apa evaluasinya? Ya, sebelumnya saya diberikan amanah untuk mengajar tema kelas 3 tentang perkembangan teknologi di subtema keempat, perkembangan teknologi transportasi. Untuk evaluasi sendiri, pertama untuk saya pribadi, ini benar-benar pengalaman pertama. Biasanya kurang lebih hampir 10 tahun saya mengajar langsung sama anak-anak. Sekarang saya harus mengajar live di TV seperti itu. Jadi ada perbedaannya mengajar live di TV dan langsung dengan anak-anak. Untuk evaluasinya sendiri, mungkin untuk masalah waktu. Oke. Iya, jadi masalah waktu ini, masalahnya seperti ini, saya harus mengajarkan subtema keempat dengan durasi waktu 1 jam, hanya 1 jam saja. Sedangkan biasanya satu subtema itu diajarkan dalam waktu 1 minggu. Iya, jadi satu subtema itu kan terdiri dari 6 pembelajaran. Setiap hari itu satu pembelajaran, jadi 1 minggu kurang lebih kita mengajarkan 1 tema. Sedangkan di sini saya harus mengajarkan 1 tema itu 1 jam. Jadi bagaimana caranya di sini saya harus mengepak atau mengemas pembelajaran ini semenarik mungkin, seefisien mungkin sehingga bisa diterima sama anak-anak, kemudian bisa dimengerti seperti itu. Mungkin itu evaluasi untuk pembelajaran ini. Oke, berarti kalau kayak itu tantangannya lumayan juga. Lumayan, ini. iya. Ya. Jadi ini kalau cara Ibu Sayu sendiri mengepak itu untuk 1 minggu dikepak jadi 1 jam itu seperti apa itu Bu? Ya, jadi pertama yang saya lakukan sama seperti kita mengajar di sekolah, kita menganalisis dulu, menganalisis kompetensi dasar. Nah, namanya kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran di subtema keempat itu. Jadi apa saja KD-KD-nya dikumpulkan dulu. Setelah itu baru dikembangkan dan dikemas seperti apa sehingga kita bisa menyampaikan materi itu dengan baik. Jadi tersampaikan apa yang mau disampaikan sesuai dengan KD-KD yang sudah ada.
Seperti itu. Pasti jelas juga ya Ibu Iya. ya. Nah ini untuk para murid-murid di rumah ini Bu, apakah memang mereka memberikan respon ini di luar dari saat live ya? Apakah mereka menghubungi Ibu langsung atau seperti apa setelah pembelajaran itu? Wah, luar biasa. Inilah yang sangat luar biasa. Jadi pertama kali saya pulang itu, yang terpikir dengan saya belum langsung menghubungi anak-anak. Yang saya terpikir itu saya menghubungin Ustadz Saiful. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah. Oke. Alhamdulillah beliau selalu standby di acara ini dan mensupport gurunya untuk mengikuti acara ini. Jadi setelah itu ternyata banyak sekali di dalam WA saya ada beberapa anak yang kan pada saat mengajar itu kita memberikan soal. Nah, untuk mereka kerjakan di rumah. Jadi langsung difoto sama mereka, berarti mereka sudah sangat antusias untuk mengikuti acara homeschooling ini. Bahkan tidak hanya anak murid, orang tua pun menyampaikan bahwa pembelajaran homeschooling ini sangat membantu mereka untuk anak-anak belajar, mendapatkan tontonan edukasi, seperti itu ya, mendapat tontonan edukasi yang luar biasa, sehingga dalam kondisi pandemi ini, yang dimana anak-anak hanya di rumah saja, mereka tetap mendapatkan tontonan yang mengedukasi seperti itu. Jadi setidaknya mengurangi mereka untuk bermain gadget. Bermain gadget. Iya. Nah, ini salah satunya juga ya. Jadi nonton Iya. TV nggak harus dengan tontonan-tontonan yang mungkin hanya untuk Iya. hiburan, tapi ini juga bisa mengedukasi seperti itu. anak-anak, Nah, jadi bagaimana ini respon kalau dari anak-anaknya sendiri ini Bu? Seperti apa? Bu Sayu seperti apa itu? Iya. Bagaimana respon anak-anak? Yang jelas yang pertama anak-anak senang sekali. Karena kita sudah lama tidak berjumpa, Iya. bertatap muka, bertemu, dan mereka sudah lama tidak melihat gurunya mengajar. Sekarang mereka bisa melihat melalui layar televisi walaupun tidak langsung bisa menyentuh gurunya, tapi setidaknya mengobati rasa rindu mereka melihat gurunya mengajar, seperti itu. Paling enggak, wah nih akhirnya bisa Iya. diajarin langsung nih walaupun lewat TV Iya, gitu ya. seperti itu. Oke. Nah kita ke Ibu Yurnaningsih lagi ini Bu. Ini untuk tadi Niki sudah singgung ke Ibu Sayu tentang respon orang tua wali ya. Nah kalau dari pandangan Ibu Sayu sebagai koordinator ini, bagaimana respon dari orang tua atau wali ini? Saya sebagai koordinator homeschooling SD Kota Bengkulu, seperti kata Bu Sayu tadi, bukan di SD Ikro saja yang begitu responsif terhadap kegiatan ini. Saya di kalangan masyarakat yang dekat dengan rumah saya juga. Bu Yur, Antusias ya? tadi kegiatan RBTP-nya kami nonton, bagus loh, ibu gurunya tuh ngomongnya jelas. Dia juga bandingkan daripada di TV itu ini katanya. Nah, jadi saya juga, aduh ini bagus ya, nanti kita lanjutkan kan. Cuman ini Bu Yur, katanya, kami ini nggak puas, katanya nggak ada pengulangan seperti itu katanya. Jadi kami bingung juga, gimana mau lihat yang tadi nggak terlihatkan, gitu. Nah, Ibu punya nggak videonya? Kebetulan saya juga punya video ya, saya bagikan dengan mereka. Nah, artinya di kalangan masyarakat juga saya yang selama ini nggak melihat wajah gurunya, jadi melihat wajah gurunya, walaupun gurunya itu bukan guru yang ada di sekolah mereka. Paling tidak suasana sekolah itu terasakan oleh mereka seperti itu. Jadi di rumah itu yang biasanya anak-anak itu main yang nggak jelas, main gadget, sibuk main game, hari ini nonton TV bersama ibunya juga. Pasti bilang sama ibunya, ibu kita nonton TV untuk menyaksikan ibu guru kami lagi ngajar seperti itu. Jarang-jarang loh orang tua bisa lihat ibu gurunya ngajar di kelas. Nah, saat ini orang tua bisa lihat ibu guru ngajar di kelas. Iya, jadi ini kalau gurunya di kelas seperti ini nih, Iya, gitu ya. Jadi ini sudah ngajarnya. tahu. Biasanya nggak jauh beda ya. Biasanya udah drop anak, udah iya. Nah, sekarang bisa ngeliat, oh seperti ini Seperti gurunya ini cara mengajar. komunikasi gurunya di kelas seperti itu. Artinya memang apakah memang respon orang tua sendiri mengatakan, oh iya ini sangat jelas bagaimana untuk pematerinya. Apakah memang materinya sendiri menurut Ibu perlu untuk dievaluasi lagi atau seperti apa? Nah, memang kegiatan homeschooling yang ada di RBTP ini, memang kegiatan ini sedikit dadakan. Karena ini juga negara kita lagi dadakan. Pas tanggal 14 Maret itu kita diumumkan sekolah tidak belajar di rumah. Nah, kami harus menyusun hari itu semua pemateri, kemudian guru-guru juga. Tidak ada lagi ada siswa yang di sekolah, guru harus menyusun jadwal, guru juga menyiapkan materi-materi yang belum tersampaikan, semua dadakan. Nah,
Kemudian diambillah kebijakan belajar daring di rumah. Nah, setelah belajar daring di rumah, oleh masyarakat itu dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu banyak keluhan. Ya. Pak, gimana mau belajarnya Pak? Ini anak kami nggak punya, ini HP HP Android, nggak punya ini, tugas gurunya banyak sekali. Gimana Jaringannya Pak? lemot, Nah, berdasarkan ini oleh Wali Kota sendiri punya program, ya kita ini aja homeschooling. Maka kami dikumpulkanlah. Akhirnya kami juga mengajak para pemateri, kita akan melakukan kegiatan live di TV, menyusun materi-materi yang esensial yang dipadukan. Bagaimana materi yang subtema 1 yang biasanya diajarkan 1 minggu dijadikan 1 jam di RBTV. Benar. Luar biasa. Para materi ini saya lihat sangat handal menyusun ini. Makanya orang-orang yang dikirim ke RBTV bukan guru-guru yang biasa, tapi guru-guru yang luar biasa. Memang subhanallah mereka memang menguasai konten. Kemudian IT-nya juga bagus guru-gurunya. Nah, itu juga tidak ketinggalan ya, Bu, Iya, ya. IT kita lebih ke IT. Kita tidak bisa juga kemarin mau seleksi guru-guru, maaf, Bapak dan Ibu guru, bukan Bapak dan Ibu guru yang lain tidak diajak, tapi kita tidak punya waktu untuk mencari para ibu guru-guru yang lain. Banyak juga yang masih hebat di sana. Mudah-mudahan guru-guru di Kota Bengkulu juga sama hebatnya yang hadir di RBTV saat ini. Amin. Amin. Nah, Amin. ini artinya apakah nanti ke depannya akan ada, ini ketika memang dilanjutkan, apakah ada seleksi lagi nih untuk para pengajar yang akan tampil ini atau seperti apa? Kalau memang kita Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota memberikan kesempatan kita hadir kembali kegiatan homeschooling ini di RBTV, nah mungkin kita akan menyusun kembali. Atau bisa jadi juga mereka-mereka yang sudah mencoba live di sini untuk mencoba lagi untuk tampil memberikan materi-materi yang lebih untuk berikutnya. Kita masih melihat kondisi ya, wabah Covid ini batas di mana, karena ini juga untuk saat ini mungkin kita belum memikirkan untuk memperpanjang waktu, karena ini mengingat kita mau lebaran ya. Betul. Nah, jadi kita mungkin break dulu sebentar. Mungkin Pak Wali juga sudah memikirkan mungkin apa gantinya nanti. Ya kita serahkan pada yang ini aja lah, yang berkompeten memutuskannya. Mengikuti saja nanti bagaimana. Ya, kita mengikuti yang pasti saja. Sudah siap ya Bu ya. Berarti kalau kita memang siap. mau dilanjutkan Sewaktu-waktu saya sebagai koordinator siap selalu untuk mendampingi mereka dan memberikan guru-guru yang terbaik untuk Kota Bengkulu. Artinya memang ini kita berbicara tentang evaluasi. Jadi menurut Ibu sendiri sebagai koordinator ini Bu, apa saja kelebihan dan kekurangannya selama ini berjalan selama 3 pekan ini Bu? Oke. Untuk di sini kan kita lagi dievaluasi ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihannya adalah di mana kegiatan homeschooling ini pertama diminati oleh masyarakat. Yang kedua, kegiatan ini tidak membutuhkan beli pulsa atau beli kuota. Kemudian lagi, semua rumah punya TV. Dan juga kita dengan kegiatan homeschooling ini saya sangat bersyukur sebagai dari Dinas Pendidikan. Kita tahu loh kualitas guru di Kota Bengkulu. Ini yang utama bagi saya sebagai Dinas Pendidikan. Guru Kota Bengkulu kiranya banyak guru-guru yang hebat di sana, yang berkompeten dan berkualitas. Ini makanya hikmah daripada Covid ini memang tidak semua wabah itu membawa dampak negatif, tapi ini ada dampak positifnya. Dengan ini guru-guru yang lain juga berpacu bagaimana meningkatkan dirinya, mengembangkan dirinya menjadi guru yang berkompeten. Kemudian kelemahannya, materi ini dipul-pulkan itu termasuk kelemahan karena tidak bisa terjabarkan secara lebih rinci, lebih detail. Kemudian juga kelemahannya kegiatan ini sepertinya kami di Dinas Pendidikan itu kami bingung cari guru. Oh, cari gurunya. Ya, karena ini dadakan kemarin ya. Tapi jadi alhamdulillah ya, sekarang sudah dapat. Kemudian ada ini masyarakat juga mengeluhkan, tapi bukan ke dari kami. Bu,
tempat kami nggak ada ini RBTP-nya. Iya. Tempat kami itu nggak dapat. Nah, Sinyalnya. seperti itu saya bilang coba di-download di HP seperti itu. Ini juga termasuk kelemahan. Kekurangannya juga ya. Ya, Artinya memang kekurangannya ini juga. suatu bentuk evaluasi Bentuk juga. evaluasi bagi kami ya. Oke. Iya. Nah, ini untuk kemarin kan ada seleksi sekitar ada 11 guru ya, Iya, Bu ya. guru. Nah, itu gimana nih proses seleksinya? Akhirnya memantapkan 11 guru ini nih yang nanti akan tampil di acara homeschooling bahagia. Nah, itu seleksinya seperti apa nih? Adapun seleksi daripada guru-guru pemateri ini adalah kami punya semacam inventaris guru Oke. yang pernah menjadi narasumber, pernah mengikuti lomba-lomba di kegiatan lain, dan guru-guru ini adalah guru-guru yang pernah berprestasi di tingkat nasional. Nah, kami coba unjuk guru ini dulu sebagai contoh. Nah, guru inilah, karena kita mau memproses itu kan tidak mungkin. Betul. Kemudian untuk tampil lab itu tidak mudah. Ya, untuk tampil lab itu tidak ada mudah. tantangannya juga ya. Tantangannya berat. Kemudian kemampuan IT kita masih banyak yang baru seadanya. Sedangkan di sini kita meminta di RBTP, kita lihat di layar di rumah itu tampilan PPT mereka sudah cukup, saya lihat wah ini udah bagus ini ya. kayak para narasumber gitu. Jadi kami menganggap mereka dari hasil evaluasi kami, para materi ini sudah cukup bagus untuk Kota Bengkulu. Akhirnya dipilihlah yang 11 Iya, guru yang 11 tadi ini. Oke. Ya, itu alasannya ya. Oke, itu tadi tentang seleksi Iya. 11 guru tadi ya yang Iya. tampil. Oke, ini kita ke Ibu Titin ini, Bu. Ini dari kacamata kepala sekolah. Iya. Ini untuk evaluasi dari atau respon dari siswa ataupun wali siswa ini, wali murid ini seperti apa, Ibu? Iya, respon siswa dan wali siswa ini sangat baik, positif sekali. Karena kenapa ya? Pembelajaran homeschooling bahagia yang dilaksanakan di layar kaca TV RBTP itu membuat siswa belajar di rumah dengan sungguh-sungguh yang didampingi juga oleh orang tuanya. Nah, dengan adanya penampilan guru-guru yang profesional, maka mereka seakan-akan merasakan bahwa pembelajaran ini terjadi di dalam kelas. Seakan-akan berhadapan dengan gurunya langsung ya. sendiri. Nah, hal inilah juga yang mereka sampaikan kepada saya. Ada yang telepon, kalau Bu, itu guru kita atau bukan? Ya memang bukan, tetapi sama dengan guru kita. Iya. Ya, artinya mereka itu punya respon yang sangat positif. Begitu juga orang tuanya. Kita tahu bahwa guru-guru yang kita tampilkan ini memang sudah baik, sudah layak, dan sudah profesional. Sehingga inilah mereka merasakan terobati. Betul kata Ibu saya tadi, bahwa mereka merasa terobati rindu kepada guru-gurunya di dalam kelas. Jadi dengan semangat, dengan antusias, baik wali murid maupun siswa untuk mendapatkan pembelajaran ini melalui homeschooling bahagia. Oke, nah untuk pola pembelajarannya sendiri, Bu, dari kacamata seorang kepala sekolah, apakah ini memang sudah efektif atau seperti apa? Iya, sangat efektif ini. Karena sebelum ditampilkan kita sudah memberikan jadwal, sudah menyampaikan jadwal kepada guru, dan guru meneruskan kepada siswa-siswa kita. Sehingga ini sangat pas, sangat cocok. Untuk kelas 3 dia hari apa? Iya. Untuk kelas 4 dia hari apa? Jamnya sudah tahu mereka. Nah, tentu saja pembelajaran yang dilaksanakan itu dapat diserap secara maksimal oleh siswa, dan juga mereka didampingi oleh orang tuanya. Dengan didampingi orang tuanya tadi, penyerapan ini semakin maksimal kita rasakan. Dia merasakan, oh, dengan adanya homeschooling bahagia ini, saya bisa belajar di rumah, ada ditemani juga Oke, oleh kita orang ada tua kita. penelpon Ibu sebentar. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Rizky. Iya, silakan Bu, ada yang mau disampaikan?
Selamat pagi dengan Ibu Rizky. Iya, selamat pagi Ibu Rizky. Silakan Bu, apa ada yang mau disampaikan? Silakan. Silakan Ibu Rizky. Mau nanya Ustazah kepada Ustazah Sayu. Iya, Sayu. Iya, Bu, Ya, mau gimana? nanya sama Ustazah Sayu. Ya, Silakan. silakan apa pertanyaannya? Ayo. Apa pertanyaannya? Gimana sih Ustazah cara mengajarkan anak-anak pembelajaran tematik agar lebih efektif gitu Ustazah? Soalnya itu kan mata pelajaran masih dipisah-pisah ya Ustazah. Yo, iya. Benar sekali, Bu. Belum digabung seperti pembelajaran tematik. Iya. Itu Nah, jadi kamu sebagai orang tua itu gimana saja? Gimana sih cara ngajarin anak-anak itu pembelajaran tematik agar lebih efektif gitu saja? oh iya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. bisa langsung dijawab Ustazah Ya, Sayu, silakan. saya langsung jawab ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bunda Rizky sudah menanyakan pertanyaannya yang luar biasa sekali. Bagaimana sih cara yang lebih efektif untuk membelajarkan pembelajaran tematik? Benar sekali, kalau dulu kita pembelajarannya terpisah-pisah, ya Bunda ya. Jadi kalau dulu kita sudah tahu nih, oh ini matematika, ini PPKN, ini bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kalau sekarang tidak. Jadi kalau sekarang itu nggak tahu lagi kita ngelihat buku yang mana PPKN-nya, yang mana bahasa Indonesianya, yang mana IPS-nya. Nah, jadi Bunda, untuk lebih efektifnya, kalau kami sebagai guru, kami akan menganalisis KD-nya. Jadi kalau Bunda bingung nanti KD-nya yang mana, jadi untuk efektifnya adalah, jadi Bunda nggak usah bingung untuk menentukan yang mana matematika, yang mana IPS, yang mana IPA dan sebagainya. Jadi Bunda cukup membaca dulu nih, membaca di subtema itu. Jadi kan di satu tema itu terdiri dari 4 subtema. Misal, seperti yang saya ajarkan, saya mengajarkan subtema 4 di tema 7 di subtema 4. Jadi Bunda baca dulu di dalam itu, Bunda analisis dulu. Kira-kira di dalam subtema itu apa saja materi yang ada di dalamnya. Misal, materi yang seperti yang saya ajarkan, di sana ada perkembangan teknologi transportasi dari awal mula sampai sekarang. Itu yang pertama. Kedua, di dalam, jadi seperti itu ya. Jadi kedua, di dalamnya juga nanti ada tentang kita akan menentukan kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf, seperti itu. Kemudian nanti di dalamnya juga ada tentang perbedaan karakteristik individu di dalam pembelajaran subtema 4. Nanti juga di tema 4 itu ada juga kita akan belajar menentukan keliling. Nah, jadi Bunda, ayah Bunda di rumah, ini sebenarnya dilema. Jadi setiap ayah Bunda, mungkin ini pembelajaran yang kurikulum baru untuk kita. Karena kalau dulu kan terpisah-pisah. Jadi setelah kita mengetahui materi apa atau apa saja pokok materinya yang ada di dalam itu, kita bisa mengembangkannya. Nanti ayah Bunda bisa misalnya tentang mencari keliling, bisa melihat melalui YouTube, di searching di Google dan sebagainya, atau melihat buku-buku lainnya. Tidak harus buku tema yang ada, seperti itu. Mungkin itu cara mudah atau yang lebih efisien supaya bisa mengajarkan dengan anak-anak tentang tematik ini. Kan tematik ini beberapa mata pelajaran dipadukan dalam tema dengan menggunakan tema, dikaitkan dengan tema, seperti itu. Oke, ya, jadi begitu ya Bunda Rizky tadi yang melakukan sudah dijabarkan dengan Ustazah Sayu juga cukup jelas tadi ya, berarti Ustazah ya, berarti dari subtemanya dulu ini dilihat dulu apa saja gitu. Baru nanti menjabarkan. Jadi mungkin itu tips dan triknya ya untuk para bunda-bunda di rumah untuk mengajarkan anak-anaknya ketika memang mungkin ada waktu luang seperti itu ya Ustazah ya. Oke, nah nanti pemirsa kita akan berbincang-bincang lagi dengan 3 narasumber kita, tentunya masih membahas tentang bagaimana evaluasi dari koordinator, dari kepala sekolah ataupun dari gurunya. Jadi nanti pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Live Homeschooling Bahagia.
Masuk. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di live homeschooling bahagia. Pastinya kita masih tentang mengevaluasi ya bagaimana homeschooling bahagia selama 3 pekan ke belakang. Nah ini kita ke Ibu Yurnaningsih lagi nih Bu. Nah tadi kita berbicara tentang tim pengajar kali ini. Apakah memang menurut Ibu selaku koordinator tim pengajar ini sudah memenuhi kualifikasi? Lalu evaluasinya seperti apa? Untuk para pemateri yang ada di homeschooling, ini adalah mereka-mereka yang memberikan materi ini sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka punya. Contoh guru agama, Pak Redzon memang guru agama, dia harus menyampaikan agama. Kemudian mereka-mereka di SD itu kan tidak ada namanya mata pelajaran lain selain tematik, agama, matematika. Jadi untuk matematika itu secara umum di SD pada umumnya guru harus menguasai. Maka guru matematika yang hadir hari ini dia bisa ke matematika, dia juga bisa ke tematik. Kemudian guru yang menyampaikan tematik memang guru kelas karena di SD itu tidak ada mata pelajaran namanya guru kelas. Jadi kalau dia guru kelas dia harus menguasai konten yang ada di kelas itu yaitu tematik. Artinya di sana terjadi pembelajaran terpadu. Gitu. Jadi mereka yang ditunjuk ini adalah guru-guru yang basicnya adalah yang mereka kerjakan hari-hari. Tidak ada dadakan. Mereka memang ini yang diajarnya. Guru kelas 3 seperti Ibu Sayu itu adalah guru kelas 3. Maka dia harus mengajarkan tematik kelas 3. Dia tidak boleh naik ke kelas 5. Nanti masalahnya dia tidak tahu batasnya memang bukan tidak tahu ngajar kelas 5, tapi dia tidak tahu batasan pembelajaran kelas 3 itu di mana. Seperti itu. Nah kalau untuk evaluasinya sendiri Ibu seperti apa ini? Untuk evaluasinya sendiri para pemateri tadi sudah saya sampaikan mereka menguasai daripada materi-materi yang mereka sudah saya berikan, kami bagikan materi ya. Mereka menguasai materi-materi ini dan membuat PPT-nya sesuai dengan beban tugas yang mereka sudah mereka terima seperti itu. Jadi mereka kalau bagi saya para pemateri tidak ada yang mengecewakan, mereka semuanya bagus dan mereka sip campuran. Oke, sudah memenuhi kualifikasi ya, lah ibaratnya ya Bu ya. Oke. Nah ini kita ke Bu Titin ini Bu. Iya. Dan seperti kita tahu bahwa anak kelas 1 dan kelas 2 ini tidak ada dalam program homeschoolingnya ini. Nah ini bagaimana Bu untuk pembelajaran untuk anak kelas 1 dan kelas 2-nya? Oh ya. Kalau dulu itu kan wali kelas itu sudah membuat WA grup untuk orang tua. Jadi dengan adanya homeschooling ini, ya tentu saja sebetulnya mereka kecewa juga karena tidak ada untuk kelas 1 dan kelas 2. Karena mereka menelpon gurunya, Bu, nggak ada ini jadwalnya hanya kelas 3 ke atas sampai kelas 6 maksudnya. Nih, tapi dibilang sama guru kan kita sudah ada WA grup. Jadi tugas-tugas yang saya sampaikan itulah yang anak-anak kelas 1 dan 2 kerjakan. Jadi mereka mengerjakan tugas-tugas itu melalui daring. Hanya saja ya agak ada kendala karena setiap wali murid itu tidak mempunyai HP Android semua. Jadi kendalanya di situ. Kemudian lagi di tempatnya itu sinyalnya agak kurang. Jadi tetap saja dilaksanakan itu namun banyak kendala. Hanya saja kita secara menyeluruh anak-anak kelas 1 dan 2 itu tetap mendapat tugas, tetap mengerjakan tugas selama libur. Jadi mereka libur itu sebetulnya namanya saja karena itu pindah belajar dari sekolah ke rumah saja. Sebetulnya tidak libur mereka itu, hanya belajar di rumah. Nama lainnya. Jadi dengan adanya homeschooling ini diharapkan nantinya kalau bisa itu ada untuk kelas 1 dan kelas 2. Itu saja. Telepon lagi. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Dengan siapa Ibu? Saya Ibu Sukmawati, Kepala SD Negeri 11 Kota Bengkulu. Oke, silakan Ibu Sukma, ada yang mau disampaikan?
Terkait dengan program homeschooling ini, ya kita ada masukan lah. Bagaimana nanti kalau bisa kepala sekolah itu dilibatkan mungkin dalam pembelajarannya di homeschooling ini. Mungkin banyak juga kepala sekolah yang bisa tampil di dalam program homeschooling ini. Kemudian untuk program homeschooling ini kalau kita lihat itu cuma untuk kelas 3, 4, 5. Yeah. Nah, sedangkan kelas 1 dan kelas 2 itu tidak ada. Yeah. Jadi bagaimana nanti supaya ada pemerataan begitu, kalau kelas 1, kelas 2 juga dapat program dari homeschooling ini. Iya. Saya enggak. Mungkin itu saja yang sebagai masukan kami. Ya, terima kasih Bu Sukma. Selamat pagi. Oke, mungkin boleh dijawab oleh Ibu Yurani. Oke, halo Bu Sukma. Masalah pelibatan kepala sekolah di dalam pemateri, karena ini menyangkut dengan guru yang tahu persis bagaimana materi apa itu, makanya kami guru yang kami tampilkan. Kepala sekolah kami ambil andil kepala sekolah itu di dalam dialog ini, di dalam evaluasi. Jadi untuk ke depan juga mungkin untuk kepala-kepala sekolah yang lain juga nanti bisa siap ya, yang hari ini belum sempat berkesempatan hadir karena kemarin juga kita namanya juga kan ini kita ada wabah nih, kita dadakan. Jadi kita lebih mengambil ke pengurus K3S-nya dulu. Nanti kita akan juga tampil kepala-kepala sekolahnya yang hebat, yang berprestasi, yang belum sempat hadir pada hari ini. Mungkin inilah cara kita untuk membangun dunia pendidikan yang ada di Kota Bengkulu. Dan juga kalau nanti Pak Wali Kota menganggarkan lagi kegiatan ini, memprogramkan, maka kelas 1 dan kelas 2 juga akan dilakukan programnya di live di RBTV. Kalau kemarin memang kita cuma diberi waktu 1 bulan, 1 bulan juga Sabtu Minggunya libur, makanya kita ambil kesimpulan saja kelas 3, 4, dan 5 saja ya. Kayaknya memang homeschooling ini sangat membantu sekolah ya. Ya, membantu juga guru ini. Selama ini gurunya yang bingung gimana ini mau daring, saya mau ke rumah-rumah juga nggak boleh. Akhirnya dengan adanya suruh nonton TV, nah pekerjaan guru juga menjadi mudah dan ringan seperti itu. Ini guru juga tetap bisa menyampaikan materinya. Iya, terbantukan ya dengan teman-temannya yang hadir di RBTV. Jadi memang mudah-mudahan setelah ini ketika memang programnya berlanjut akan ada mungkin nanti pergantian lagi seperti itu ya, gurunya ataupun baik dengan dialog dengan kepala sekolahnya seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut ke Bu Titin ini Bu. Tadi katanya kan kelas 1 dan kelas 2 ini melalui daring ya Bu ya. Memang sudah ada grup WhatsApp-nya sendiri. Lalu kendalanya tadi memang katanya ada yang tidak punya handphone Android dan segala macamnya. Nah, ini untuk solusinya sendiri seperti apa ini Bu? Iya. Kami menyampaikan kepada wali murid supaya kalau ada di dekat rumahnya, tetangganya yang tidak, anaknya yang tidak punya HP Android, segera dipanggil. Tetapi kami batasi juga setiap anak yang punya 1 Android itu maksimalnya 2 orang. Jadi mereka bisa bertemu hanya 2 orang saja. Kemudian yang lain bisa ke tempat temannya yang lain itu. Karena pembelajaran ini tentu terus-menerus. Mereka juga mau mengerjakan tugas terus-menerus, memberikan jawaban terus-menerus. Jadi kalau tidak kita atasi seperti itu, maka yang tidak punya akan ketinggalan. Ya. Jadi solusinya seperti itu. Artinya juga tetap berkoordinasi dengan guru-gurunya dengan juga ya Bu ya, seperti apa? Alhamdulillah orang tuanya juga sangat merespon pekerjaan anak-anaknya dan membantu anak-anaknya untuk menyelesaikan tugas-tugas daripada yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Nah, ini kita ke Bu Sayu lagi nih Bu. Ini tentang Ibu yang memberikan materi langsung ini Bu. Ini kalau Nevitanya ini lebih mudah atau lebih enak mana ini Bu? Memberikan langsung kepada para siswa atau melalui TV? Ini suka dukanya kayak apa ini Bu? Masya Allah. Pilihannya luar biasa ya. Secara langsung atau secara langsung dengan siswa atau live di TV seperti itu Mbak ya.
Jadi kalau saya boleh memilih, jujur saya memilih langsung berinteraksi Langsung ya. dengan siswa. Karena itu sudah menjadi bagian keseharian kita sebagai guru untuk berinteraksi langsung, mengajar dari pagi sampai sore, sudah terbiasa setiap harinya seperti itu. Sedangkan untuk di live memang, apalagi ini pengalaman untuk saya pribadi pertama kali. Jadi luar biasa rasanya perbedaannya. Belum lagi nanti kita yang tadi seperti yang tadi mengemas waktu menjadi 1 jam, ya 1 jam dari seminggu menjadi 1 jam, itu luar biasa. Mungkin seperti itu. Jadi kalau disuruh memilih, saya memilih mengajar langsung. Tapi untuk di tengah pandemi COVID sekarang, pembelajaran homeschooling ini sangat membantu. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pembelajaran homeschooling ini sangat membantu di tengah pandemi seperti ini. Terutama tadi seperti yang Ibu katakan tadi, tidak ada yang tidak mempunyai HP Android, setidaknya mereka bisa menonton melalui televisi dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, nah ini tadi terus ngomongin tentang materi yang disiapin ya, dari 1 minggu dirangkum menjadi 1 jam seperti itu. Nah, kalau Ibu saya sendiri berapa lama ini untuk menyiapkan materi PPT-nya ini, Bu? Nah, kalau materi PPT dari jadwal yang saya diberikan sampai saya tampil itu ada seminggu waktunya. Seminggu ya? Nah, sedangkan untuk membuat PPT-nya itu saya membuatnya kurang lebih dalam waktu 2 hari. Cukup lama. Untuk 2 hari itu cukup lamanya karena tadi saya harus mengemas dari 1 minggu pembelajaran menjadi 1 jam pelajaran. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana pembelajaran itu menarik, kemudian apa yang mau disampaikan itu tersampaikan, dan siswa tidak bosan. Jadi seperti itu. Jadi makanya berusaha bagaimana supaya pembelajaran itu menarik. Jadi cukup lama untuk membuatnya. Prosesnya seperti itu. Kalau membuat PPT-nya 2 hari, sedangkan untuk merangkumnya itu, alhamdulillah saya kebagian waktunya ada jeda 1 minggu. Jadi seperti itu, bisa memikirkan yang bagaimana mengemasnya seperti itu, Mbak. Mengemasnya 1 minggu dirangkum buat PPT-nya 2 Iya, hari, 2 hari seperti itu. ya. Akhirnya tampillah Seperti itu. Yang sangat kreatif gitu ya, pasti Ya menarik ya Allah. untuk anak-anak. Nah, kalau untuk di sekolah sendiri, Bu, apakah juga menggunakan PowerPoint ini atau langsung seperti itu dari papan tulis atau seperti apa? Nah, alhamdulillah di sekolah kami juga menggunakan PowerPoint. Jadi bukan hanya PowerPoint, jadi banyak sekali media yang digunakan untuk pembelajaran untuk memperjelas anak-anak menangkap materi yang diajarkan. Jadi tidak hanya PowerPoint, ada media-media interaktif lainnya, video dan sebagainya. Dan juga alhamdulillah di sekolah juga tersedia sarana prasarananya seperti LCD, infocus dan sebagainya juga tersedia. Jadi alhamdulillah bisa digunakan seperti PowerPoint dan sebagainya. Artinya juga banyak media lainnya Iya, yang mendukung ya, bukan tidak hanya PowerPoint saja. Oke. Nah, ini kita ke Bu Yurnaningsih lagi nih, Bu. Ini kita mengatakan tentang evaluasi yang sudah 3 pekan ke belakang. Apakah ini sudah dilaporkan ke Kepala Dinas Kota ini, Bu? Seperti apa laporannya? Kegiatan homeschooling ini kebetulan kami punya grup WA yang setiap hari juga bisa dipantau oleh Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Rosmayeti. Kami setiap hari memberikan laporan. Kami juga meminta masukan, evaluasi dari juga termasuk Pak Sekretaris. Nanti mungkin juga bisa kita dia bisa telepon ke sini. Ini Pak, kegiatan kami sudah sampai sini. Mungkin saya bisa diberikan evaluasi atas kegiatan kami. Bagaimana para pemateri, bagaimana materinya, dan bagaimana juga tanggapan masyarakat yang sampai ke telinga Bapak dan Ibu pejabat di Dinas Pendidikan. Ini kami selalu meminta. Mereka selalu menjawab gini, oh Ibu Yur, luar biasa. Ini kegiatan ini kayaknya sudah direspon, dan juga para pemateri kita memang orangnya hebat-hebat, katanya seperti itu ya. Nah, itu kacamata mereka yang dari Dinas Pendidikan. Arahan dari Kepala Dinasnya sendiri seperti apa, Bu? Arahan dari Kepala Dinas sendiri adalah selalu saya sebagai koordinator untuk selalu memantau dan mendampingi agar kegiatan homeschooling ini berjalan sesuai rencana. Kalau saya lihat, iya, setiap hari kami live jam 9, jam 10 kami sudah. Setiap hari juga orang tua, siswa itu mengirim kepada gurunya. Ini loh pekerjaan anak kami hari ini, nonton RBTP. Iya, itu saya juga terima di WA saya. Nah, ini
kegiatan anak kami tadi saya lihat ada yang lagi nulis, ada yang lagi nonton TV itu difotokan, dikirim ke grup Disdik seperti itu. Jadi kami tahu ini orang tua juga ikut andil. Malum lah anak-anak kan seperti yang kelas 3 main HP-nya mungkin belum pas seperti itu. Itu dibantu oleh orang tua. Ini bagus sebenarnya orang tua berperan karena pendidikan itu tidak bisa sekolah saja. Dan tidak bisa juga harus didukung oleh keluarga, oleh orang tua. Iya, kita ada penelpon lagi. Assalamualaikum, Ustazah, saya mau tanya, kita banyak sekali menemukan berbagai macam transportasi darat, tetapi mengapa hanya kendaraan tertentu saja yang mempunyai sirine seperti ambulan, damkar, atau mobil polisi? Mengapa tidak pada setiap kendaraan? Masya Allah. Ini siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liani. Boleh Ustazah Sayu silakan. Iya, Ustazah langsung menjawab ya nak ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam alat transportasi. Mulai dari jenis-jenisnya, ada transportasi darat, ada transportasi udara, dan ada transportasi air. Nah, kemudian ada juga, boleh kita lihat di sini ada alat transportasi menurut kegunaannya. Ada alat transportasi pribadi, alat transportasi umum, dan alat transportasi khusus. Tadi pertanyaannya adalah mengapa Ustazah sirine itu hanya ada pada mobil ambulans, mobil damkar, atau mobil polisi saja. Nah, kita ketahui bahwa alat komunikasi khusus merupakan alat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, jadi damkar, kemudian ambulan, kemudian mobil polisi itu adalah salah satu contoh alat transportasi khusus. Nah, kan mengapa hanya mobil-mobil itu yang menggunakan sirine? Karena mobil-mobil itu membawa seperti mobil ambulans. Dia membawa dia membawa pasien yang sirine itu fungsinya untuk memberitahu di jalan raya kalau mereka itu butuh waktu cepat untuk sampai di tempat tujuan, ya, seperti itu. Jadi memberitahukan kepada para pengguna jalan untuk segera menyingkir. Sama seperti damkar dan mobil polisi. Jadi seperti itu ya, Liana. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Seperti itu. Tadi sudah dijawab sama Ustazah Sayu ya tentang ini kenapa kok hanya kendaraan-kendaraan tertentu saja yang punya sirine gitu ya. Jadi tidak semua kendaraan gitu. Kenapa nggak semua mobil gitu? Seru kayaknya di jalan raya kalau pakai sirine semua, Mbak ya. Artinya memang mungkin pertanyaannya juga anak-anak melihat dari lingkungan. Iya, melihat dari Nah, ini langsung ke Ustazah Sayu ini ketika memang nanti ketika diberi kesempatan untuk memberikan materi kembali ini Ustazah. Kira-kira pola pembelajaran seperti apa yang nanti akan diberikan? Insya Allah. Jadi kalau insya Allah diberikan kesempatan lagi dalam acara yang luar biasa ini, dalam homeschooling bahagia ini, mungkin pola pembelajaran yang lebih interaktif lagi dengan anak-anak, salah satunya dengan menggunakan PowerPoint EduGame. Jadi iya EduGame seperti itu Mbak. Maksudnya di dalam PowerPoint-nya nanti atau di dalam materi-materinya itu ada gamenya. Iya. Jadi lebih menarik gitu. Iya, lebih menarik seperti itu. Karena kita tahu sendiri anak-anak milenial sekarang, mulai dari umur 5 tahun, berapa tahun sudah megang gadget. Jadi mereka lebih tertarik ketika pembelajaran itu menggunakan game. Iya, ada permainannya. Jadi kalau selama ini kita menyampaikan hanya sekadar pertanyaan, nanti akan ada game seperti itu. Iya, jadi menarik minat juga untuk anak-anak belajar seperti itu. Jadi waktunya juga ditambah ya? Iya, mudah-mudahan waktunya ditambah, tidak 1 jam, jadi bisa lebih banyak ya. Jadi biar anak-anak juga nggak bosan. Iya. Kelasnya ternyata udah lebih dari 1 jam. 1 jam belajar, insyaallah. Mengurangi gadget mereka betul juga. Sekali. Ini yang mungkin dinamakan dengan bermain sambil belajar gitu ya. Seperti itu. Jadi ada tambahan-tambahan gamesnya seperti itu. Nah ini kita ke Ibu Titin nih Bu. Iya. Ini kan dari respon guru, apakah ada yang dia belum berkesempatan gitu untuk tampil di live homeschooling ini, bagaimana ini? Apakah mereka memang menyatakan sarannya, aku pengen ikut atau seperti apa, itu gimana?
Oh ya, respon mereka sangat baik. Mereka kepingin juga Kepingin seperti juga, tampil ya. seperti Ibu Sayu ya. Mohon katanya kalau memang ada nanti kesempatan yang lain, juga mau. iya kami juga mau karena jangan sampai ada pandemi corona 19 ini saja yang diadakan. Kalau bisa program ini, program homeschooling bahagia ini bisa berlanjut. Itu. Jadi memang respon untuk guru yang lain juga kepengen gitu ya berkesempatan untuk tampil seperti itu. Nah terakhir ini Bu, ke Bu Titi ini pesan untuk seluruh siswa SD ini berkaitan tentang pola pembelajaran selama di rumah ini seperti apa Bu? Boleh disampaikan? Iya, kepada siswa-siswi semua yang berada di Kota Bengkulu, ya. Pesan Bapak Ibu guru di sini yang pertama selalu berada di rumah, jangan kemana-mana. Lalu belajarlah di rumah, lihat layar kaca RBTV. Ya. Iya, yang menayangkan homeschooling bahagia. Kemudian bagi yang beragama Islam, laksanakan puasa, laksanakan sholat, dan jangan lupa berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Amin. Dan kita bisa datang ke sekolah lagi. Betul. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi banyak juga ya untuk para siswa yang mungkin kangen langsung Iya. datang ke sekolah, duduk Sangat. kangen dengan suasananya. Mereka sangat Kangen sama temannya. berada Iya. di dalam kelas, bertemu teman-temannya, dan bertemu dengan Bapak Ibu guru. Iya betul sekali ya. Dan kita doakan semoga ini cepat selesai ya. Iya. Dan ini terakhir ke Bu Yurnaningsih ini Bu. Jadi ketika mungkin ada kemungkinan untuk homeschoolingnya nanti terus berlanjut ini, seperti apa arahan dari Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota? Kalau memang nanti homeschooling ini menjadikan program unggulan pemerintah lanjutan kota ya, Kota Bengkulu, ya kita berharap kegiatan ini memang menjadi kegiatan rutinitas dinas pendidikan yang mana dari sini kami nanti akan menyeleksi mungkin guru-guru yang belum sempat tampil hari ini mungkin akan kita tampilkan lebih banyak lagi. Betul, tadi harapan Akan juga kita ya, susun, kita jadwalkan setiap sekolah mengirim satu guru yang terbaik dari sekolahnya untuk tampil di RBTV ini yang pengennya saya. Jadi guru-guru itu tidak menumpuk di satu sekolah yang bagus tapi merata. Karena juga dari Menteri Pak Nadiem Makarim itu juga nanti ada namanya guru penggerak loh. Nah, guru penggerak ini adalah guru pencetus nantinya. Nah, kita mau guru penggerak ini muncul di setiap sekolah, bukan di setiap di SD Ikro saja, tapi juga di sekolah-sekolah, baik itu di Bumiayu yang jauh sana, di Betungan, atau di daerah pinggir-pinggiran. Nah, kita ini kadang mungkin selama ini guru-guru kita belum tersentuhkan. Dengan adanya cara seperti ini nanti, kita mungkin membuat semacam adanya kompetensi. Nah, kompetensi untuk guru ngajar live di RBTV dengan diberikan materi ini diajarkan dalam waktu 1 jam seperti itu. Nah, susun PPT-nya, susun materinya, tayangkan seperti itu harapan saya dari Dinas Pendidikan kepada guru-guru kita di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan ya. Arahannya mudah-mudahan jadi seperti yang Ibu Titin juga tadi bilang ya, karena mungkin ada juga guru-guru yang kepengen juga ini Iya, berkesempatan untuk tampil ngajar langsung, dan memang seperti Bu Ining bilang tadi, jadi merata semua guru dapat kesempatan di setiap sekolahnya seperti itu ya. Jadi mungkin murid-muridnya besok guru saya nih, jadi lebih menarik Semangat dan lebih menarik. Nah, mudah-mudahan ya Pak Wali Kota mendengar ini dan Pak Wali mendengar ini niatnya kami untuk membenari dunia pendidikan ini, peningkatan mutu. Jadi guru-guru di Kota Bengkulu nanti saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kemudian menjadi terbaik juga guru-guru di Kota Bengkulu. Amin. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bengkulu. Mungkin ini salah satunya ini. Betul. Ini salah satu cara meningkatkan mutu guru. Jadi guru tidak ada lagi yang gaptek. Nah, ini guru sudah bisa, laptop itu sudah menjadi kebutuhannya. Tidak lagi namanya laptop itu disimpan untuk bermain. Nah, jadi kemana-mana bawa laptop, ke kelas dibawa, di mana duduk main laptop seperti itu. Jadi jangan juga mau kalah sama murid-muridnya. Iya, jangan kalah dengan muridnya. Nah, ini juga termasuk kendala loh waktu adanya daring. Gurunya sendiri nggak bisa ini gimana mau buat aplikasi ini, buat aplikasi ini. Ya juga kita bingung juga.
mau dipaksain, malumlah guru-guru kita ya kan. Nah, dengan ada cara ini nanti guru wajib mengirimkan setiap wakil sekolahnya Setiap ikut sekolah. di dalam pembelajaran live di RBTV. Artinya ini Gitu, tantangan iya. juga ya untuk guru-gurunya Iya. kalau mau live juga harus Harus bisa, mampu gitu IT-nya. ya. Iya, Oke. tidak bisa ngomong saja gitu. Oke, nah pemirsa ini menarik sekali nih pembicaraan kita dengan 3 narasumber kita ini, ada dari koordinator, ada kepala sekolah, dan Ibu Sayu dari guru pemateri juga ya dari SDIT Ikro. Dan nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini, cuma keterbatasan waktu ini kita sudah 1 jam menemani pemirsa di rumah. Dan pemirsa di rumah jangan lupa besok tetap saksikan live homeschooling bahagia dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Dan terima kasih untuk Ibu Yurna Ningsi, Ibu Titin, dan Ibu Sayu sudah Sama-sama, bersedia. Terima Dan kasih. semoga memang ditonton juga para murid-muridnya dan berkesempatan hadir juga untuk di next kedepannya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus live homeschooling bahagia dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.